Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee. Program yang dipersembahkan oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Witness Lee seorang hamba Tuhan yang melayani selama lebih dari 7 dekade di 5 benua, mencapai puncak pelayanannya dengan membuat eksposisi seluruh Alkitab selama 21 tahun, yang disebut Pelajaran Hayat. Pelajaran Hayat ini adalah dasar bagi program kita hari ini. Di dalamnya terdapat cuplikan pendek berita yang disampaikan oleh Witness Lee. Sekarang, mari kita bergabung dengan program hari ini. Sasaran hidup orang Kristen bukan hanya untuk menjalani kehidupan yang benar dan lurus, lalu meninggal dunia, lalu naik ke surga. Sasaran hidup yang disajikan dalam kitab 1 Korintus berkaitan dengan seluruh umat Allah dibangunkan bersama menjadi bangunan surgawi, yang pada akhirnya menjadi tempat kediaman Allah di bumi bersama umatnya. Singkatnya, bangunan ini adalah gereja yang menjadi bait Allah yang sejati di bumi. Sungguh agung panggilan ini. Pekerjaan kita yang sesungguhnya dalam kehidupan Kristiani kita adalah pekerjaan pembangunan. Dan untuk tujuan inilah Paulus menginstruksikan orang-orang percaya di Korintus, termasuk kita, di dalam 1 Korintus 3 ayat 9-13. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara Petrus, senang sekali Anda bergabung di sini untuk membahas program yang sangat penting ini. Senang sekali bisa bergabung bersama Anda kali ini, dan saya sangat terkesan dengan program yang akan kita bahas. Saya rasa ini adalah salah satu berita yang paling diperlukan di antara orang-orang Kristen hari ini. Saudara Petrus, berita ini akan membawa kita ke dalam suatu alam, suatu pemandangan. Tidaklah berlebihan jika kita mengatakan bahwa visi ini bisa menjadi faktor pengendali dalam seluruh kehidupan Kristiani kita, bukan? Yaitu bahwa Allah sedang mengerjakan apa yang menjadi kedambaan hatinya, yaitu sebuah bangunan dengan tersusun dari bahan bangunan yang sangat unik dan berharga. Benar sekali, dan hal utama di dalam perjanjian baru adalah Kristus dan gereja. Jadi kita akan melihat apa gereja itu di dalam program ini. Baiklah. Mari kita perhatikan kembali salah satu ayat yang baru saja kita baca. Lalu kita akan bergabung dengan Saudara Witness Lee hari ini. Saat kita mempelajari ayat ini, saya berharap para pendengar dapat benar-benar menjernihkan hati dan pikiran. Jika Anda sedang memegang Alkitab, Anda dapat membukanya. Baik Anda sedang mendengarkan di mobil atau di rumah sambil membaca Alkitab, kita semua perlu membuka diri kita kepada Tuhan dan benar-benar mengizinkan Dia bersinar ke dalam diri kita dengan perkataannya yang sungguh penting ini. Saya ingin kita membaca 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekarang mari kita bergabung bersama Saudara Witness Lee. Now, let's come to verse 11. Di dalam pasal 3 ayat 10-11, Paulus berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang Kristen paham secara doktrinal apa maksud tidak meletakkan dasar lain kecuali Yesus Kristus.
Akan tetapi, ketika menulis perkataan ini, Paulus tidak berbicara secara doktrinal. Ia sadar dengan berkata bahwa mereka dari golongan Paulus, Apolos, atau Kefas, sesungguhnya mereka itu telah meletakkan dasar yang lain. Di sini, Paulus seolah-olah berkata, kaum beriman di Korintus, janganlah berkata bahwa kamu dari golongan seseorang atau golongan tertentu. Kristus satu-satunya dasar telah diletakkan. Kristus inilah satu-satunya milik mereka dan milik kita. Dan juga yang ke dalam persekutuannya kita telah dipanggil oleh Allah. Kristus inilah satu-satunya dasar kita. Sudah umum bila orang-orang Kristen meletakkan dasar yang lain selain Kristus sebagai satu-satunya dasar. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa ia mendukung baptisan selam, maka ia meletakkan baptisan selam sebagai satu dasar. Demikian pula mereka yang mendukung bahasa lidah. Manakala Anda menyatakan mendukung seorang tokoh, doktrin, atau praktek tertentu, ini berarti Anda meletakkan dasar lain. Inilah maksud Paulus yang sebenarnya dalam ayat 10 dan 11. Orang-orang Kristen telah terpecah belah oleh adanya berbagai dasar. Mereka telah meletakkan ribuan dasar dan masih banyak yang sedang diletakkan. Jadi, berhati-hatilah agar kita tidak mengatakan bahwa kita mendukung suatu doktrin atau seseorang. Berkata demikian berarti meletakkan dasar yang lain. Hal ini juga akan mengakibatkan perpecahan. Apapun yang dikatakan Paulus dalam kitab ini disajikan dengan real untuk mengatasi problem-problem di antara kaum beriman. Jadi, perkataannya tentang Kristus sebagai satu-satunya dasar janganlah dipahami secara doktrinal, melainkan secara real di dalam pengalaman. Lagi pula, meministrikan Kristus kepada orang lain berarti membangun di atas dasar yang telah diletakkan. Apabila kita ingin meministrikan Kristus kepada orang lain, haruslah kita memiliki pengalaman rohani. Janganlah kita menyuplaikan Kristus yang doktrinal kepada orang lain, tetapi Kristus yang telah kita alami. Saudara Petrus, kita akan membahas banyak hal hari ini. Ada 2 poin besar yang disajikan di bagian pertama ini. Mari kita luangkan beberapa menit untuk masing-masing poin besar ini. Saya akan mulai dengan poin pertama, yaitu meletakkan dasar atau fondasi yang lain. Bukankah ini telah menjadi faktor yang memecah belah dan merusak gereja, merusak tubuh Kristus selama berabad-abad? Itulah yang menyebabkan perpecahan yang terjadi di antara kita, yaitu karena ada orang yang meletakkan dasar atau fondasi yang lain. Seandainya kita dapat bertahan dengan satu dasar yang unik yang diletakkan oleh Rasul Paulus, seperti yang dia sebutkan dalam 1 Korintus, kita akan diselamatkan dari banyak masalah dan banyak perpecahan di antara orang-orang Kristen. Tetapi sangatlah mudah untuk meletakkan dasar lain, seperti yang telah dikatakan tadi. Maka ribuan dasar lain telah diletakkan dan bahkan masih sedang diletakkan, sehingga kita benar-benar perlu memperhatikan hal ini. Ya, dan dasar yang lain ini bisa datang dalam beberapa jenis. Saya rasa kata-kata kunci di sini adalah seperti yang Paulus kemukakan ketika dia memperingatkan kita, yaitu kita tidak boleh mengatakan, saya dari golongan ini atau saya untuk golongan itu. Golongan-golongan itu bisa jadi adalah berdasarkan orang tertentu yang berkarunia atau pengajaran tertentu. Seperti yang Anda ketahui, program kita ini berfokus pada ministry 2 hamba Tuhan, yaitu Watchmeni dan Witnessly. Tetapi kita harus berhati-hati, kita tidak boleh jatuh dan mengkategorikan diri kita menjadi golongan Watchmeni atau golongan Witnessly, walaupun mereka adalah orang-orang yang berkarunia dan kita menghargai saudara-saudara ini. Benar, karena jika kita mengambil seseorang atau doktrin tertentu sebagai fondasi atau dasar, kita telah meletakkan dasar yang lain, dan itu memecah belah gereja. Sangat mudah melakukannya hanya dengan mengatakan, aku adalah golongan anu. Jika kita menetapkan seorang pemimpin tertentu
sebagai dasar bagi kita untuk membentuk satu golongan, maka tentu saja itu memecah belah. Itu meletakkan dasar atau fondasi yang lain. Dasar-dasar yang lain ini bisa juga ajaran-ajaran favorit atau doktrin dan praktek yang kita sukai, bukan? Benar, bahkan doktrin-doktrin yang sangat alkitabiah, misalnya baptisan selam atau praktek perjamuan kudus, bisa menjadi fondasi atau dasar lain yang memecah belah. Baiklah, mari kita bahas poin yang kedua. Ayat 10 berkata, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Sekarang anggaplah kita semua bersama para pendengar sedang membangun di atas satu dasar atau fondasi yang unik, yaitu Kristus saja. Hanya memiliki satu dasar atau fondasi yang tepat itu sangat penting. Tetapi bagaimana dan dengan apa kita membangun di atas fondasi itu juga sama pentingnya. Benar, bangunan macam apa yang akan kita bangun di atas fondasi ini akan menentukan rangka macam apa yang akan kita pakai untuk bangunan tersebut. Jika kita sedang membangun Kristus, maka kita harus mengalami Kristus dan hanya Kristus saja. Mari kita mulai dengan melihat contoh yang dia berikan. Jika kita sedang berada di dalam pertemuan gereja dan ada waktu untuk open sharing atau berbicara bagi Tuhan, Saudara Lee menganjuri kita agar berhati-hati. Pada saat kita berbicara, Kristus macam apakah yang kita ministrikan atau kita suplaikan kepada satu sama lain? Manusia alamnya itu sangat mudah terekspresi. Karena itu kita harus sangat berhati-hati agar kita tidak berbicara berdasarkan latar belakang alamiah kita. Saat kita berbicara dalam persekutuan, kita perlu berbicara dengan cara yang sangat praktis dan dapat dialami. Kita mempersembahkan Kristus yang praktis dan yang kita alami, bukan hanya Kristus yang doktrinal. Jika kita hanya berbicara secara doktrinal, pada akhirnya kita mungkin hanya membangun menggunakan kayu, rumput kering, dan jerami. Kayu, rumput kering, dan jerami itu berlawanan dengan bahan-bahan lain yang disebutkan di ayat 12. Mari kita membaca ayat ini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Jadi di sini kita melihat dua kategori bahan yang berbeda. 6 bahan yang disebutkan tadi terbagi menjadi 2 kategori. Ya, saya bisa mengatakan bahwa kayu, rumput kering, dan jerami itu meministrikan sesuatu yang berasal dari Kristus, tetapi tanpa kemurnian di dalamnya. Bukan mengutarakan Kristus yang dialami atau yang praktis, melainkan mengutarakan sesuatu yang lenyap tertiup angin. Emas, perak, dan batu permata adalah bahan-bahan bangunan yang sejati dari Kristus, dengan Kristus sebagai isinya dan dengan Kristus sebagai fondasinya. Benar. Mari kita kembali kepada Saudara Witness Lee. To build with gold, silver. Gereja adalah ladang yang menghasilkan emas, perak, dan batu permata. Semuanya adalah mineral yang ditambang dari tanah. Akan tetapi, dalam pasal 3, kita memiliki sebidang ladang yang akhirnya menghasilkan emas, perak, dan batu permata. Hal ini menyiratkan bahwa ketika tanaman di ladang Allah bertumbuh, akhirnya tanaman itu akan menjadi mineral. Tentunya tanaman mempunyai sifat tumbuh-tumbuhan. Namun, sementara bertumbuh, mereka diubah menjadi mineral. Jadi, dalam pasal ini, ada pertumbuhan hayat dan pengubahan. Apa saja yang tumbuh di ladang Allah akhirnya diubah sifat-sifatnya. Pengubahan tidak hanya mencakup perubahan luaran saja, tetapi perubahan batini, organik, dan metabolis. Dalam Perjanjian Baru, pengubahan meliputi metabolisme, yaitu satu proses penambahan suatu unsur baru ke dalam diri kita untuk menggantikan unsur yang lama. Karena itu, pengubahan adalah perubahan metabolis. Mula-mula kita adalah tanaman. Akhirnya
kita menjadi mineral. Mereka yang memiliki pengalaman pertumbuhan dan pengubahan yang cukup dapat bersaksi bahwa jika kita bertumbuh dengan wajar, pengubahan akan secara otomatis mengikutinya. Pertumbuhan menghasilkan pengubahan dan bahkan menjadi pengubahan. Sebagai tanaman, semakin kita bertumbuh, kita semakin menjadi mineral. Apakah makna real dari membangun dengan emas? Misalnya, seorang saudara bersekutu dengan Anda. Saudara itu rendah hati, baik, dan pengasih. Namun, Anda menyadari bahwa dia alamiah dan semua kebajikannya bersifat alamiah. Anda perlu melayaninya sedemikian rupa sehingga dia menyadari bahwa kebajikannya alamiah. Sesuatu yang diperoleh dari kelahiran, dan kebajikan itu sama sekali tidak mengandung unsur Allah. Mintalah bimbingan dan perkataan Tuhan supaya Anda tahu bagaimana melayaninya dengan wajar. Akhirnya, saudara itu akan nampak bahwa tidak ada unsur Allah apapun dalam kebajikannya yang baik. Dia akan menyadari bahwa kasihnya, kebaikannya, dan kerendahan hatinya tidak mengandung emas ilahi, tetapi hanya kayu dari sifat manusiawinya. Sebelum kita dapat melayani orang lain sedemikian, kita sendiri harus mempunyai pengalaman yang cukup. Setelah itu barulah kita dapat melayankan emas, sifat ilahi, kepada orang kudus. Saudara Petrus, saat kita memulai program hari ini, kita membaca ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Pasal-pasal selanjutnya menyebutkan bahan-bahan berharga yaitu emas, perak, dan batu permata. Seperti yang telah kita lihat di program sebelumnya, kita mulai sebagai tanaman muda yang ditanam di ladang ini. Dan itu adalah pekerjaan Paulus. Dia berkata bahwa dia menanam, Apolos datang dan menyiram, lalu Allah memberi pertumbuhan. Tetapi di antara tahap penanaman, tahap pertumbuhan, dan tahap pembangunan, pasti ada sesuatu yang terjadi pada kita sebagai bahan-bahan bangunan ini. Itu tersirat dalam 3 bahan yang berharga ini, bukan? Ya, benar sekali. Pasti ada perubahan dari sesuatu yang alamiah bertumbuh menjadi hasil yang nyata. Ada suatu partisipasi ilahi di dalam pertumbuhan kita yang batini, sehingga Allah ditambahkan ke dalam kita. Trinitas ilahi, Bapa di dalam Putra sebagai Roh itu ditambahkan ke dalam diri kita. Jadi apa yang kita lakukan di sini bukan hanya sesuatu yang berasal dari pemahaman alamiah atau pengetahuan alamiah atau latar belakang alamiah, tapi itu adalah sesuatu yang mengandung banyak unsur Allah di dalamnya. Jika tidak ada Allah di dalamnya, kita harus membantu orang untuk menyadari bahwa ia melayani secara alamiah, bukan dengan cara mengkritik dia, tetapi dengan merawatnya secara rohani, sehingga pertumbuhan ayat ilahi di dalam dirinya menerangi dia untuk melakukan segala sesuatu dengan Allah sebagai hayatnya. Ya, saya rasa ini adalah ilustrasi yang sangat membantu. Di dalam gereja ada banyak saudara-saudari yang sangat baik, namun kebaikan ini kekurangan elemen kuncinya, bahan utamanya, yaitu tidak ada Allah di dalamnya. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang sangat baik dan kita mengira bahwa sifat baik ini adalah atribut berharga yang sangat membantu di dalam gereja. Tetapi kita perlu melihat bahwa kebaikan alamiah itu tidak cocok dengan bangunan Allah, bahkan justru berlawanan dengan bangunan Allah. Betul, justru kebaikan semacam itu sebenarnya bisa menghancurkan gereja, bukan membangun gereja. Jadi kita perlu menyadari bahwa yang benar-benar dapat membangun gereja adalah pengalaman akan Kristus. Secara pengalaman, jika kita memiliki Kristus di dalam kita, maka kita dapat menyiram orang lain, membantu mereka menyadari bahwa mereka memerlukan Kristus agar dapat meministrikan Kristus. Maka kita ini sedang membangun di atas fondasi yang adalah Kristus dan membangun menggunakan bahan yang adalah Kristus juga. Mari kita lihat ke dalam kitab Injil.
Tuhan memanggil begitu banyak orang yang bukanlah orang-orang baik. Mungkin justru hal ini membantu Tuhan karena orang-orang tersebut cenderung untuk tidak mencampurkan hal-hal alamiah mereka ke dalam pekerjaan Tuhan. Banyak di antara mereka yang memiliki latar belakang yang gelap dan masa lalu yang penuh dosa, dan Tuhan di dalam mereka dapat mentransformasi atau mengubah mereka. Tetapi untuk orang-orang yang secara alamiahnya baik, kadang-kadang proses transformasi atau pengubahan itu lebih sulit, karena seperti yang Anda katakan, sulit untuk membedakan mana sifat baik yang alamiah dan mana sifat Allah. Emas adalah sifat Allah yang berguna untuk pembangunan. Sekarang kita ingin melihat dua bahan bangunan lain yang disinggung di pasal 3 ayat 12. Emas telah kita lihat di dalam pelajaran hayat Perjanjian Lama, khususnya dalam pelajaran hayat Keluaran dan Imamat yang membahas tabernakel dan semua perkakasnya. Kita tahu bahwa semua guru Alkitab setuju bahwa emas itu menandakan sifat ilahi Allah. Perak jelas melambangkan pekerjaan penebusan Kristus, dan betapa kita memuji Tuhan untuk perak itu. Perak adalah bagian yang sangat penting. Dan kemudian batu permata. Ini adalah sesuatu yang mempengaruhi kita, dan kita akan melihatnya di bagian terakhir ini. Mari kita kembali kepada Saudara Winnesley. Then what is silver? Perak melambangkan pekerjaan penebusan Kristus. Kita perlu pula memahami hal ini dalam pengalaman. Bila kita mencari Tuhan, akhirnya kita akan menyadari bahwa tidak peduli seperti apa alamiah kita adalah orang yang telah jatuh. Apapun hakiki diri kita dan apapun yang kita miliki telah jatuh dan memerlukan penebusan Allah. Menurut Perjanjian Baru, penebusan Allah pertama-tama mengakhiri kita. Ketika Kristus mati di atas salib untuk menebus kita, Dia mengakhiri kita. Apapun yang Kristus akhiri juga ditebus dan dibawanya kembali kepada Allah. Jadi, dibawa kembali kepada Allah terjadi setelah pengakhiran. Lagi pula apa yang telah Kristus akhiri dan tebus digantikan oleh dirinya sendiri. Kristus sebagai roh pemberi hayat telah masuk ke dalam kita dan berangsur-angsur menggantikan kita dengan dirinya sendiri. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 19b dan 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jika kita mempunyai pengalaman yang cukup atas penebusan Kristus, dalam hubungan kita dengan orang kudus, kita akan menyalurkan realitas penebusan kepada mereka. Demikianlah perak akan ditambahkan kepada mereka. Inilah yang dimaksud membangun dengan perak. Pembangunan semacam ini akan berangsur-angsur melenyapkan maut dari hidup gereja. Setiap gereja lokal terganggu oleh maut yang datang dari gosip, omongan negatif, bahkan dari kebajikan alamiah. Bagaimana maut ini ditelan lenyap? Ia dapat ditelan lenyap hanya oleh pembangunan dengan emas dan perak. Bila Anda meministrikan emas dan perak kepada orang-orang kudus, kuman-kuman negatif di dalam mereka akan terbunuh, dan orang-orang kudus akan terawat secara positif. Perak adalah antibiotik ilahi untuk membunuh semua kuman. Kemudian dengan spontan dan secara otomatis, maut akan tertelan habis oleh hayat. Hayat mengandung emas dan perak, yaitu sifat Allah dan pekerjaan penebusan Kristus. Batu permata adalah totalitas emas dan perak. Jika dalam pengalaman rohani kita memiliki sifat Allah dan pekerjaan penebusan Kristus, akibatnya ialah
pengubahan Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus mengubah kita secara metabolis oleh sifat ilahi dengan salib. Dengan demikian, kita menjadi batu-batu permata. Inilah pengalaman atas Allah Tritunggal menjadi suplai untuk kita ministrikan kepada orang-orang kudus dan bahan-bahan untuk membangun gereja. Saudara Petrus, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda tadi, tetapi saya merasakan sesuatu tadi, terutama ketika saudara kita berbicara tentang perkara pengalaman akan karya penebusan. Kristus yang menggabungkan pengakhiran dan penebusan. Saya ingat Rasul Paulus, terutama setelah apa yang Anda katakan beberapa saat yang lalu mengenai kebaikan alamiah. Sebelum dia diselamatkan dan dilahirkan kembali, semua kebaikan alamiah Paulus adalah masalah bagi gereja. Tetapi setelah Paulus sadar, seluruh kebaikan alamiahnya itu dibawa ke kayu salib, kemudian kematian Kristus mengakhiri dirinya. Dan Kristus sebagai roh pemberi hayat mulai menggantikan diri Paulus dan diri Anda sedikit demi sedikit. Inilah sebabnya Paulus berkata dalam kesaksiannya yang luar biasa, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Jika Anda memiliki pengalaman ini, siapapun yang Anda kontak akan mendapatkan kesan di dalam diri mereka tentang makna perak yang sebenarnya, yaitu karya penebusan Kristus yang sejati. Bukankah itu luar biasa? Kita perlu menyadari bahwa kita dapat membagikan sesuatu dari sifat ilahi ini ke dalam orang lain. Kita perlu memiliki pengalaman ini, dan kita perlu menyadari bahwa manusia alamiah kita telah disalibkan, dan kita telah dibangkitkan untuk menjalani kehidupan yang lain dan menjadi orang yang berbeda. Yang mengagumkan bagi saya tentang keseluruhan kitab ini adalah perkembangan dari tanaman menjadi bahan-bahan yang berharga, yaitu emas, perak, dan batu permata yang benar-benar dapat dibangun. Kita dijadikan suatu bangunan di atas fondasi yang luar biasa ini, sehingga seluruh bangunan ini adalah Kristus. Kristus yang kita alami adalah fondasi dan suprastrukturnya. Kristus inilah yang ingin meministrikan kita kepada orang lain, dan juga diministrikan kepada kita. Jadi kita memiliki transisi dari hanya sebagai tanaman, kemudian melalui pertumbuhan dalam hayat, ditransformasi menjadi emas, perak, dan batu permata. Dan ini semua adalah bahan-bahan yang akan kita lihat di Yerusalem baru. Jadi inilah pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung di zaman ini, sehingga Allah bisa memiliki satu bangunan yang adalah tubuh Kristus, yang dipersiapkan sebagai mempelai Kristus bagi kedatangannya kembali. Wah, itu benar-benar menghubungkan kehidupan Kristiani kita sehari-hari dengan perampungan akhir dari seluruh wahyu ilahi. Rencana ilahi itu seperti yang Anda katakan, bahwa di Yerusalem baru kita melihat bahan-bahan yang sama yang ada di dalam pekerjaan pembangunan yang terjadi di zaman gereja. Unsur-unsur yang sama itu ada di akhir Alkitab, di dalam kitab Wahyu, ketika Yerusalem baru disingkapkan. Bukankah ini benar-benar menghubungkan apa yang terjadi dalam hidup kita hari demi hari ini dengan kekekalan? Benar, jika Anda melihat 1 Korintus dalam terang ini, Anda akan menyadari bahwa inilah yang sedang terjadi hari ini, bahkan di saat ini juga. Ini terjadi pada jemaat di Korintus yang berada di bawah ministri Paulus, dan ini juga terjadi pada kita hari ini di bawah ministri Perjanjian Baru. Hari ini kita mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dan mendasar. Kita menyadari betapa tidak memadainya kata-kata kita untuk menyampaikan perkara ini. Kita perlu berdoa agar Tuhan benar-benar menyinari kita semua. Baiklah, kita berharap akan ada lebih banyak kesempatan bagi kita untuk bersekutu tentang perkara ini saat kita melanjutkan pelajaran hayat 1 Korintus ini. Kami sangat menghargai kehadiran Anda, Saudara Petrus, dan bagi para pendengar, jika berita hari ini menjamah Anda dapat menghubungi kami untuk mendapatkan berita-berita yang tercetak yang telah tersedia. Silakan menghubungi kami di pelajaranhayat.com. Perkataan Witness Lee yang luar biasa tentang kehidupan Abraham yang diambil dari pelajaran hayat Kejadian
sekarang telah tersedia di Yayasan Perpustakaan Injil dalam satu volume yang berjudul Abraham Dipanggil oleh Allah. Anda dapat mendapatkannya melalui menghubungi kami di pelajaranhayat.com.